setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus. Kami teman Anda. Radio Kardopa kembali menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas dari kampus ke kampus. Senang sekali untuk hari ini kita bertemu lagi tentunya di dialog publik membangun generasi cerdas live di Radio Kardopa 99,4 FM dan juga Facebook Kardopa 994 FM atau juga live streaming di www.kardopafm.co.id. Dengan pembicara dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tentang masalah-masalah aktual, hangat, dan menjadi sorotan publik. Bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah. Ini juga harus dicatat adik-adik mahasiswa. Peran adik-adik di mana? Paling tidak memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Disiarkan langsung dari kawasan Universitas Islam Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja, Medan. Inilah dialog publik membangun generasi cerdas dengan topik apa kontribusi generasi muda cerdas bagi pembangunan di Sumatera Utara. Hadir sebagai pembicara dan narasumber Bapak Haji Dr. Andes Aripai Tambunan MM, anggota DPRD Sumatera Utara, dan Bapak Ridwan Nasution SOS MKOM, Dekan FISIP UISU, dengan moderator Bapak Dr. Fadil Fahlevi Hidayat MIKOM, dosen FISIP UISU. Stay tuned. Yeah. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Terima kasih David Sinaga yang ada di Studio 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi hari ini. Ayo dijawab sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong, baru semangat ya. Udah sarapan ya. Baik pendengar Kardopa dimanapun berada, teman-teman juga yang ada di FISIP UISU ya. Yang jelas pagi hari ini kita bertemu kembali tentunya dialog publik membangun generasi cerdas. Untuk hari ini kita punya topik apa kontribusi generasi muda cerdas bagi pembangunan di Sumatera Utara. Sekedar informasi buat teman-teman semuanya, kalau membangun generasi cerdas ini, kita sudah hadir 3 kali di FISIP UISU. Boleh kasih tepuk tangannya? Oke, dan membangun generasi cerdas sudah hadir itu dari tahun 2022 sampai tahun 2026 sekarang. Tetap semangat terus nih buat kita selalu menghadirkan anggota DPRD Sumatera Utara di setiap dialog publik membangun generasi cerdas. Nah, sebelum acaranya kita mulai, teman-teman bisa pantengin juga untuk media digital kita. Bisa langsung cek untuk Facebook kita Kardopa 994 FM. Kita live di situ. Di live TikTok juga radiokardopa.kdigi dan juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Membangun generasi cerdas tentunya kerjasama yang baik sekali antara Radio Kardopa 99,4 FM bersama Humas DPRD Sumatera Utara dan tentunya FISIP UISU Medan. Sebelum acara kita mulai, kita harapkan teman-teman semua, bapak-bapak yang hadir sudah di sini juga, narasumber kita harapkan berdiri sejenak. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya tentunya. Kita berdiri dulu yuk buat teman-teman. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai.
Hadirin silakan duduk kembali. Baik, pendengar Kardopa dimanapun berada, buat teman-teman mahasiswa dan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas, acara akan kita mulai. Tapi sebelum dimulai kayaknya langkah enaknya kita dengerin yel-yel dulu ya, biar semangat nih. Ayo, siapa yang mau mimpin? Bang Putra tadi. Oke, Bang Putra silakan kasih yel-yelnya buat teman-teman biar semangat nih. Baik, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita yel-yel dulu. 1, Wisu unggul, Visip Wisu luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sekali lagi dong, biar kompak ya. Ayo dong, kompak, yuk. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. Baik, Wisu unggul, Visip Wisu luar biasa, luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, gini kan enak ya, semangat ya. Jangan lupa juga untuk teman-teman semuanya yang ada di luar kota, luar negeri masih bisa dengeri acara kita ini. Langsung aja cek live streaming kita di Facebook Kardopa 994 FM, TikTok kita radiokardopa.kdg dan juga www.kardopafm.co.id. Dan tentunya bisa stay tune di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Nah, sebelum kita mulai lagi, kita mau dengarkan dulu kata sambutan nih. Ada kata sambutan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Insinyur Abdul Haris Nasution MT. Kepada Bapak kita persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama kita hormati Bapak Ridwan Esos Mkom selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan seluruh jajaran. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Haji Dr. Andes Aripai Tambunan MM selaku anggota DPRD Sumatera Utara. Kemudian moderator kita hari ini Bapak Dr. Fadil Pahlevi Hidayat MI Kom, akademisi Fakultas Ilmu Sosial WISU. Kemudian para akademisi, tokoh masyarakat, mahasiswa, para pendengar setia Radio Kardopa Medan dimanapun berada, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam dialog publik yang sangat penting ini dengan tema membangun generasi cerdas. Dengan mengangkat topik apa kontribusi generasi muda cerdas bagi pembangunan di Sumatera Utara. Saya mewakili Rektor WISU atas nama keluarga besar Universitas Islam Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Radio Kardopa Medan yang telah menginisiasi forum dialog ini. Kehadiran media massa sebagai ruang edukasi publik memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun budaya berpikir kritis, memperluas wawasan masyarakat, dan menumbuhkan optimisme terhadap masa depan bangsa. Hadirin dan para pendengar yang saya hormati, saat ini kita memasuki era transformasi global yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi digital, kecerdasan buatan, ekonomi kreatif, serta persaingan sumber daya manusia yang semakin ketat. Di tengah perubahan tersebut, kekuatan utama suatu daerah tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan oleh kualitas sumber daya manusia. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi luar biasa. Potensi tersebut meliputi sektor pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga pendidikan tinggi. Namun, seluruh potensi itu tidak akan memberikan manfaat yang optimal apabila tidak didukung oleh generasi muda yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual,
kemampuan beradaptasi, kreativitas, serta karakter yang kuat. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang generasi muda cerdas, yang dimaksud bukan hanya mereka yang memiliki prestasi akademik tinggi. Generasi muda cerdas adalah generasi yang mampu berpikir kritis, mampu memecahkan berbagai persoalan masyarakat, memiliki integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, menghargai keberagaman, serta mampu menciptakan inovasi yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Saudara-saudara sekalian, kontribusi generasi muda terhadap pembangunan Sumatera Utara sangatlah luas. Pertama, mereka menjadi motor inovasi dalam berbagai bidang, mulai dari teknologi, pertanian modern, industri kreatif, hingga kewirausahaan berbasis digital. Inovasi-inovasi tersebut akan meningkatkan daya saing daerah sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, generasi muda menjadi agen perubahan sosial yang mampu membangun budaya kerja yang produktif, memperkuat literasi digital, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta mengembangkan semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Yang ketiga, generasi muda memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi global. Mereka diharap tetap menjaga persatuan, menghormati keberagaman budaya Sumatera Utara, serta menjadi pelopor kehidupan bermasyarakat yang damai, toleran, dan berakhlak mulia. Yang keempat, generasi muda juga memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijaksana. Teknologi termasuk kecerdasan buatan harus dijadikan alat untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, serta memperluas akses pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat, bukan sekedar menjadi sarana hiburan yang mengurangi produktivitas. Hadirin yang berbahagia, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan generasi muda tersebut. Universitas Islam Sumatera Utara berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul dalam ilmu pengetahuan, profesional dalam berkarya, berkarakter Islami, serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kami percaya bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, media massa, komunitas, dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem yang mampu melahirkan generasi muda yang kompeten, inovatif, dan berdaya saing global. Melalui dialog publik seperti ini, kita berharap lahir berbagai gagasan konstruktif yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Sumatera Utara untuk terus belajar, berkarya, berinovasi, dan mengambil peran nyata dalam pembangunan daerah. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menjadikan momentum dialog ini sebagai penguat komitmen untuk membangun generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas, berakhlak mulia, memiliki kepedulian sosial, serta mampu membawa Sumatera Utara menjadi provinsi yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dialog publik Radio Karbodova Medan dengan tema membangun generasi cerdas dan topik apa kontribusi generasi muda cerdas bagi pembangunan di Sumatera Utara secara resmi dinyatakan dibuka. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan kepada kita semua dalam mengabdi untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk kata sambutannya yang sangat luar biasa ya. Baik, ini acara membangun generasi cerdas akan kita mulai untuk mendengarkan materi-materi dari kedua narasumber. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk anggota DPRD Sumatera Utara yang sudah hadir. Ada Bapak Dr. Andus Arifai Tabunan. Selamat datang Pak. Ini gimana ini sekarang? Oke. Terima kasih Bapak. Pak Arifai mungkin bisa pindah ke tengah.
Iya. Terima kasih, Pak. Nah, kalau begitu, kita mau kenalan dulu dengan moderator kita yang akan memandu acara membangun generasi cerdas ke depannya. Kita ke moderator, ada, enaknya manggil abang ini. Ada Abang Dr. Padil Falevi Hidayat MIKOM, dosen FISIP UISU. Gimana kabar hari ini, Bang? Jangan grogi, hidupkan dulu. Alhamdulillah sehat Kak Desi. Sehat ya Bang ya. Sehat. Oke, saya kasih kesempatan ke Abang untuk memandu acara kita selama ini kayaknya kan kita mulai tadi jam 10 ya Bang. Kita closingnya 11.30 nanti ya. Oke. Kebetulan mungkin Pak Aripai banyak kegiatan hari ini. Silakan Bang Fadil untuk memandu acara membangun generasi cerdas kita hari ini. Baik, terima kasih kepada Kak Desi sebagai host untuk acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimanapun sahabat Kardopa berada yang mendengar acara kita pada pagi hari ini, adik-adik yang mendengar acara kita dan melihat langsung di UISU, ya. Saya perkenalkan diri dahulu, mungkin sahabat Kardopa ingin kenal juga sama moderatornya, mana tahu ada yang kenal kan. Saya Fadil Falevi Hidayat, di FISIP ada 2 prodi, ilmu administrasi negara dan ilmu komunikasi. Saya dosen di ilmu komunikasi dan hari ini diamanahkan sebagai moderator untuk acara kita di hari Rabu yang berbahagia ini. Nah, sekilas tentang saya, kalau mau kenal lebih lanjut silahkan masuk ke FISIP UISU ya sahabat Kardopa ya. Kita tunggu soalnya lagi penerimaan mahasiswa baru nih. Oh ya masih ya? Iya masih penerimaan mahasiswa baru. Baik, hari ini kita kedatangan 2 tokoh narasumber yang hebat-hebat. Kenapa hebat? Karena dua-duanya adalah mentor saya secara pengalaman dan secara keilmuan ya. Narasumber pertama Bapak Dr. Andes Aripai Tambunan MM sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah siap ya Pak untuk? Alhamdulillah. Sudah ready Pak ya? Ya. Iya. Nah, Bapak ini semangatnya masih muda ya, masih membara. Jadi adik-adik jangan lupa mempersiapkan diri dan mengikuti arus sehingga diskusi kita pada hari ini tuh mendapatkan ide atau gagasan dari generasi muda. Yang kedua, narasumber kita pada hari ini mentor saya juga terlebih di fakultas, Bapak Ridwan Nasution SOS MIKOM-I menjabat sebagai dekan FISIP UISU. Selamat pagi Pak Ridwan. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik, itu kedua tokoh kita, kedua bapak narasumber. Nanti masing-masing kita akan beri waktu kurang lebih 10 menit untuk menyampaikan ide, gagasan, materi berkaitan dengan topik kita hari ini, yaitu apa kontribusi generasi muda cerdas dalam bagi pembangunan di Sumatera Utara khususnya. Jadi nanti kedua narasumber akan masing-masing memberikan materi selama kurang lebih 10 menit, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang, nanti tergantung bagaimana materinya. Dan setelah itu nanti baru kita break sebentar dan masuk tanya jawab. Ya, adik-adik jangan lupa sambil mendengar dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya sehingga nanti dapat masukan ide dari generasi mudanya. Baik, kita langsung saja kepada narasumber yang pertama yaitu Bapak Dr. Andes Aripai Tambunan MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Radio Kardopa, pemirsa, Mbak Desi, Bang Peter, Pak Dekan, Pak Fadil, ini anak-anakku semua. Saya bilang anak-anakku ya, karena alumni dari sini ada anak saya yang pertama dari ekonomi tapi bukan dari Fisipol.
Ya, saya hampir 60 tahun sekarang. Eh, Pemirsa semua, hari ini kita harus sama-sama memberi kontribusi kepada bangsa, kepada negara, kepada masyarakat, kepada minimal kepada keluarga dan minimal kepada diri kita sendiri. Maka kepada anak-anakku semua perlu persiapan dini bagaimana melakukan edukasi kepada diri sendiri dulu pertama. Sebagai mahasiswa insan kampus pasti setiap hari diberikan pencerahan-pencerahan di kelas, di lingkungan kampus dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada bagaimana proses untuk kita melakukan edukasi diri. Saya tidak membedakan, mendigotomi apakah orang Pisipol mau bagaimana segala macam. Latar belakang pendidikan belum tentu bisa menjadi apa dan bagaimana. Itu biasanya juga akan berjalan seiring waktu. Survei penelitian membuktikan politisi terbanyak itu justru lulusan Fakultas Hukum. Padahal sebenarnya Pisipol belajar politik gitu ya. Nah, itu kira-kira salah satu. Tapi bukan berarti ya saya seperti saya dari matematika. Kenapa kok jadi politisi? Nah, kalau yang begitu-begitu udah biar aja berjalan. Tetapi apa edukasi diri yang harus kita perkuat kepada diri sendiri? Makanya disebut kecerdasan. Kecerdasan tadi Pak Wakil Rektor sudah paling tidak membuka clue-nya. Ada kecerdasan, ya kecerdasan itu dibagi lagi. Berpikirnya, emosionalnya, spiritualnya. Ini tiga-tiga nggak boleh dipisah. Harus berjalan bersamaan. Tetapi ini bisa didapat di mana? Mengucapkannya kan kesannya kan mudah saja gitu. Ya mulai dari kecerdasan berpikir. Tentunya ini kan setiap saat, setiap hari, setiap waktu kita harus mengolah pikir kita. Mengolah pikir itu di mana terjadi? Bisa di dalam kampus, di kelas dan seterusnya. Contoh hari ini juga kita sedang melakukan olah pikir. Bagaimana dengan olah pikir itu muncul ide, muncul narasi perdebatan dan seterusnya untuk yang konstruktif. Ini salah satu hal-hal yang harus kita lakukan terus. Sekali lagi ucapannya mudah, prakteknya harus kita ikuti bagaimana SOP-nya, bahasanya SOP-nya. Pentinglah di sana ada kedisiplinan, keteraturan dan seterusnya. Sehingga kita dalam mengolah pikir, misalnya Pisipol sudah punya kurikulum, ada mata kuliah dan seterusnya. Di dalam setiap kurikulum dan mata kuliah itu pasti ketemu dengan dosen. Ini kadang-kadang dosen sudah menyampaikan sesuatu materi dan seterusnya. Kita apa yang disampaikan yang tak ngerti tak mau bertanya, yang sudah ngerti tidak mau mengapresiasi dan seterusnya, sehingga tidak hidup suasana. Sehingga proses pelajar itu kesannya hanya melaksanakan kewajiban aja, masuk jam 10, keluar jam 12 misalnya. Seolah-olah tidak ada kehidupan di dalam ruang kelas. Itu tidak boleh terjadi. Edukasilah diri. Jadi ada anak-anakku semua, kita tidak lagi melihat, memang sekarang ini ya termasuk daripada literasi numerasi seluruhnya Indonesia, kalau kita menurut standar PISA saja tahun 2022, kita ranking ke-6 di negara ASEAN. Bayangkan negara ASEAN kita kalah dengan tetangga dan seterusnya. Kita urutan ke-6, hanya di bawah kita Kamboja. Nah, inilah yang membuat situasi keterbelakangan Indonesia. Maka ya kebijakan-kebijakan pemerintah sebenarnya terlepas dari pro kontra yang sedang dihujat dan seterusnya, bagaimana menumbuhkan generasi emas dijanjikan 2045. Syarat untuk menjadi generasi emas itu ya pertama itu harus sehat. Sehat itulah maka ada satu program yang sekarang selagi dihujat-hujat terus, itu MBG. Bayangkan anak-anak kita di desa, di kampung ada stunting sampai angka 2 digit. Kalau terus-menerus ini dibiarkan, maka stunting tadi itu makin berkembang. Bayangkan dengan posisi seperti itu, resiko negara juga harus menanggung 2-3% untuk bagaimana melaksanakan supaya stabilitas stunting itu bisa mengcover dari sisi kesehatan dan seterusnya. Banyak sekali alasan-alasan ya
sebenarnya itu sudah konstitusi tapi tetap dilabrak, apalagi memang tata kelola. Misalnya ini salah satu contoh program MBG. Nah, tetapi kehadiran kita sebagai mahasiswa kan tidak langsung ujub-ujub melihat. Sekarang ini yang paling bisa dilihat itu adalah yang viral. Nah, makanya ini persoalan bagaimana edukasi diri menggunakan IT teknologi, tidak langsung menerima sesuatu hal yang dianggap asal ada informasi di IT lantas kita anggap itu sudah benar. Situasi saat ini bukan hanya sekedar proxy war, tapi yang paling parah itu adalah situasi pada saat yang namanya cognitive war. Bayangkan kognitif. Kalau dalam teori pendidikannya taksonomi belum, kognitif itu dalam situasi bagaimana kita diyakinkan pada suatu peristiwa, kejadian, kita benar-benar bisa meyakini. Padahal sebenarnya itu dibangun dengan narasi, dengan tidak punya data, hanya dipoles dengan bahasa yang cantik, hanya mungkin dibuat argumentasi-argumentasi yang kuat padahal tidak berdasar. Sudah sampai taraf itu. Anak-anakku mahasiswa, kita berhadapan dengan sekarang yang namanya kognitif or tadi. Bayangkan kalau kita sebagai kampus WISU, tadi di dalam amanat Pak Wakil Rektor kampus yang Islami. Kalau kita bicara Islami kan berarti hanya ada dua sumber yang kita yakini, Al-Quran dan hadis. Tapi banyak bacaan-bacaan di luar yang sesungguhnya belum tentu itu benar. Paling-paling mungkin turunannya di bawah apa? Filsafat. Apalagi jurnal-jurnal akademis. Apalagi jurnal pun juga berserak yang tidak bisa diyakini. Berarti kita harus bicara jurnal yang punya integritas, yang punya nilai Scopus yang tinggi. Sehingga penelitian itu benar-benar diyakini, dilakukan, dan punya data, bukti, dan fakta di lapangan. Maaf sekali lagi, kalau hanya apa yang beredar di media sosial kita jadikan sebagai sumber ilmu, itulah yang dimaksud tadi kita berhadapan dengan yang namanya cognitive war. Tidak semua di sini tersajikan dengan benar. Nah, contoh hari ini adalah bentuk daripada edukasi yang baik, keterbukaan informasi. Kita di sini memberikan wawasan, kita bisa berdebat, kita bisa melakukan pemikiran-pemikiran. Tetapi kalau hanya dibuat orang di luar sana tak bertanggung jawab, tiba-tiba dia sudah masukkan di media sosial, apalagi dia punya follower yang banyak. Nah, ini akan menjadi viral karena memang algoritmanya media sosial itu begitu. Kalau mau top adik-adikku sekarang dua cuma caranya. Serang presiden pasti followernya bagus. Serang presiden. Iya, karena memang itu dalam konteks algoritma. Nah, itulah yang tadi masuk dalam proxy war, yang masuk dalam cognitive war. Kita kan hadir kan sebagai manusia, kita punya pertanggungjawaban. Jangan kita hanya menjadi toksit, racun di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, kalau bisa kita hadir untuk bermanfaat bagi orang banyak, lakukan. Tak bisa minimal kepada satu orang. Kalau tak bisa minimal jangan jadi beban. Ini edukasi yang paling penting. Dalam perjalanan kita sebagai mahasiswa, sekali lagi bukan hanya di kelas, bukan hanya di kampus. Saya ulangi balik. Bukan hanya di kelas, bukan hanya di kampus. Bukan hanya berkomunikasi dengan hanya dosen, dengan sesama mahasiswa. Tetapi kehidupan kita sebagai mahasiswa sudah berhadapan bagaimana kita memerankan diri di tengah-tengah masyarakat. Itulah tadi pentingnya olah pikir. Kita penting melakukan olah rasa. Kita penting melakukan olah hati. Yang paling awal sebenarnya kita harus tetap melakukan yang namanya olahraga supaya sehat. Sebenarnya kalau dari 4 olah inilah yang dimaksud dengan harian kita sebagai bagaimana kita membangun orang menjadi berkarakter. Mungkin ini kira-kira pengantar dulu. Saya dikasih kode sama MC kita, sama host kita ini, sama Moderator. kita, ya moderator. Ya nanti kita berdebat, kita berdiskusi. Ya tentunya sekali lagi edukasi diri, perkuat. Jangan pikirkan dulu mau jadi apa ke depan, mau jadi politisi kah, mau jadi apa, berjalan aja. Tetapi kalau kita sudah memperkuat diri dari sisi kecerdasan, berpikir kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual,
kita akan memenangkan pertarungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Ya. Baik, tahan dulu ya adik-adik ya. Kita lanjut dulu ke narasumber kedua, yaitu Bapak Ridwan Nasution SSM IKOMI. Kepada Bapak kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya para mahasiswa dan para pendengar yang ada di luar ya. Hari ini kita melaksanakan dialog publik ya dalam rangka mencari gagasan dan ide gitu ya dari generasi muda kita. Yang saya hormatin Bang Aripai ya, yang tak asing lagi ya, Bang Aripai ini luar biasa aktivis ya kan. Nah, dan sudah melanglang buana di dunia perpolitikan. Ya, sudah nanti adik-adik boleh lihat CV Bang Aripai dari mana ke mana luar biasa. Ya, yang saya hormat juga yang nggak kalah penting ya ini tadi Dr. Fadil, bahaya saya kalau nggak menyapanya. Diberhentikannya saya, selesai Pak katanya kan. Dan rekan-rekan Cordoba ya. Baik adik-adik sekalian, kebetulan diskusi kita bertema tentang kontribusi generasi muda dalam pembangunan. Ya, tapi tadi sebenarnya sudah dipaparkan juga sama WR. WR ini dia punya kepekaan juga terhadap generasi muda. Ya, generasi cerdas itu ketika kita bicara tentang kecerdasan pasti identik dengan namanya akademik. Ya, makanya hari ini ya yang terjadi mahasiswa itu paling pantang dikasih nilai rendah. Bahkan berani untuk mendatangi dosennya untuk menyatakan, "Pak, nilai saya jangan segini. Nilai saya harus ini," gitu. Apalagi dia misalnya dapat KIP gitu kan. Dia akan langsung protes, "Pak, minimal B." Ini terjadi hari ini. Kalau di masa lampau, ini nggak pernah terjadi. Ada etika, ada moral di sana antara pendidik dan siswanya gitu. Kalau hari ini batas-batas itu sudah mulai. Nanti kita kaitkan dengan moral force-nya mahasiswa ya. Nah, adik-adik sekalian, bicara tentang kecerdasan, seperti yang tadi dikatakan, bukan hanya soal akademik, tapi dengan dunia sekarang, dengan zaman sekarang di mana konvergensi digital, adik-adik bukan hanya memiliki kecerdasan akademik, tapi harus memiliki kecerdasan berkolaborasi, kreatif, ya kan? Kemudian bicara tentang bagaimana melakukan hal-hal ilmiah gitu. Nah, ini yang paling penting sekarang. Jadi bagi saya, kecerdasan itu bukan soal pintar dengan IPK tinggi, tidak. Coba kita survei hari ini, politisi atau anggota DPR RI sekarang, berapa banyak yang kumlot yang menjadi aktivis atau menjadi politisi? Bahkan menurut data, rata-rata DPR itu tamatnya, coba tahu apa tamat apa? Bahkan ada paket C, ya kan? Ada tamat SMA. Bahkan mereka sekarang yang mau membuat undang-undang, wah, luar biasa kan? Itu menunjukkan apa? Artinya kecerdasan itu bukan soal akademik saja, adik. Ya, tidak ada garansi, tidak ada jaminan ketika IPK Anda menjadi sukses, enggak. Seperti kata Bang Aripai tadi, kita ini dituntut untuk menuntut ilmu bukan untuk kerja. Ya. Tapi untuk cerdas, karena kecerdasan itu adalah strategi hidup kita. Dengan kecerdasan itu Anda bisa beradaptasi dengan cepat. Ya, tapi kalau Anda cerdas secara akademik, kebanyakan malahan yang saya lihat, kecerdasan secara akademik membuat seorang itu jadi introvert, kaku, bahkan eksklusif. Ini fakta, fenomena hari ini begitu. Coba bayangkan adik lihat, berapa banyak alumni mahasiswa, bukan hanya dari WISU, hampir semua universitas itu enggan, yang hari ini dari kampung, itu enggan untuk balik ke kampungnya. Apa yang terjadi? Idealnya dia kembali ke kampung untuk menjadi motor penggerak pembangunan di desanya. Tapi yang terjadi hari ini apa? Ramai-ramai bertahan di kota, enggan untuk pulang kampung dengan apa? Salah satu alasannya apa? Dia tidak mendapatkan teman-teman yang setara dengan dia, menurut dia. Sehingga apa? Ketika dia pulang kampung, apa yang terjadi? Menjadi teralienasi atau terasing di daerahnya sendiri. Adik-adik bisa lihat sekarang mahasiswa pasti kawannya yang masih itu juga gitu, tidak berkembang. Nah, ini menunjukkan ada kesalahan di dalam kecerdasan tadi. Ya, tidak mampu bertafsir dengan cepat itu kan nggak cerdas namanya. Ya, kalau anak sospol, harapan saya, terutama anak komunikasi dan administrasi,
itu harus cerdas. Cerdas bagaimana cepat berbaur, bagaimana cepat berkontribusi terhadap daerahnya. Ingat dulu almarhum Raja Siregar dengan konsep Marsipator Hutanabenya itu hal yang ideal. Mari kembali kita bangun kampung kita. Nah, ini hari ini harus terjadi gitu loh. Jadi adik itu sebagai generasi yang cerdas harus mampu membuat perubahan di daerahnya. Bukan hanya Sumatera Utara. Sumatera Utara ya terlalu luas, tapi seperti Bang Arief tadi, minimal dari diri sendiri dan lingkungannya. Sehingga itu menjadi membesar, menjadi sebuah tatanan yang lebih besar. Tapi kalau diri Anda dan lingkungan Anda saja bisa Anda rubah, bullshit dong. Mana mungkin Anda bisa merubah, memberikan kontribusi terhadap hal yang lebih besar untuk diri Anda dan lingkungan Anda dan keluarga Anda nggak bisa melakukannya. Nah, gitu loh. Ya, jadi saya kalau tanya, Pak nilai bagus, saya kasih aja. Karena bagi saya bukan itu yang paling penting. Nah, sekarang dari itu banyak hal yang harus adik tingkatkan selain yang namanya akademik tadi, bagaimana kemampuan berkomunikasi. Ya kan, dalam komunikasi ada bagaimana bernegosiasi. Ini kan hal penting yang akan Anda dapatkan di lingkungan atau ketika Anda telah selesai berkuliah. Ya. Jadi cerdas itu sebenarnya adik bagaimana adik-adik mampu mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan, moral, dan tanggung jawab sosial dalam menghadapi pembangunan. Itu yang dikatakan cerdas. Kalau Anda belum bisa melakukan itu belum cerdas. Berarti Anda satu item saja yang Anda lakukan adalah bagaimana IPK tinggi dan Anda mendapatkan gelar sarjana terbaik. Ya, tapi itu ya pertanyaan seperti akademik. Hal yang lain tunggu dulu. Ya, jadi garis bawahin ya. Jadi sebenarnya garis cerdas itu adalah bagaimana adik-adik mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan, moral, dan tanggung jawab sosial dalam menghadapi tantangan pembangunan. Ya. Saya adik-adik sekalian, kalau Bang Arief Tambunan tadi menceritakan terkait contoh tadi ada terkait dengan MBG. Ya. Kalau saya belum melakukan pendekatan dengan fungsi adik-adik sebagai mahasiswa. Tahu kan fungsi mahasiswa yang identik yang selalu melekat pada mahasiswa? Agent of change, social control, moral force. 3 komponen ini melekat pada adik-adik. Kalau 3 komponen ini tidak ada melekat pada adik-adik, maka takkan mungkin ada hal yang lebih baik. Maka saya akan pesimis kalau bangsa negara ini akan maju apalagi menjadi Indonesia emas. Kalau ketiga komponen ini adik-adik tidak melekat padanya, ya itu membahayakan. Nah, bicara kontribusi adik-adik. Nah, saya melalui pendekatan dengan yang pertama. Ya. Pertama, agent of change. Agen perubahan. Apa yang dirubah? Adik-adik harus mampu merubah yang baik menjadi lebih baik. Yang tidak baik menjadi baik. Itu salah satu pengertiannya. Ya. Kalau menurut Rogers, ini agak berteori sedikit karena memang akademisi ya kan. Jadi salah satu perubahan itu adalah bagaimana adik mampu menyebarkan inovasi. Apa modalnya? Ya, caranya misalnya dengan riset-riset adik-adik yang lakukan, kemudian pengabdian masyarakat yang adik lakukan, advokasi yang adik lakukan, itu menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat. Ya, contoh misalnya apa lagi? Memberikan masukan kepada pemerintah atau Pemda atau Pemdes, apapun itu yang paling tingkat kecil, berdasarkan fakta yang ada dalam hal pembangunan. Contoh nih, Pak, hasil survei, hasil riset kami, pembangunan yang Bapak lakukan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Nah, itu kan kontribusi. Ya. Nah, hasil survei kami ternyata kebutuhan masyarakat adalah misalnya untuk hari ini adalah Pak tentang bagaimana lahan. Memang persoalan lahan ini jadi persoalan kita kan. Lahan untuk para petani. Gitu loh. Itu contoh ya. Jadi adik-adik berkontribusi memberikan masukan dengan fakta berdasarkan riset adik-adik sekalian. Nah, lakukanlah sebagai agen perubahan untuk lebih baik. Ya. Itu satu hal. Yang berikutnya sebagai social control. Nah, social control ini banyaklah adik lakukan hanya semata-mata persoalan politik, yaitu turun ke jalan. Itu hal kecil adik-adik sekalian. Itu bagian kecil dari social control adik-adik. Sebenarnya yang bagus itu social control bagaimana? Adik-adik memberikan hasil-hasil riset dan pengabdian masyarakat adik kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat untuk diteruskan kepada pihak pemerintah.
Jadi adik-adik nggak usah turun-turun ke jalan. Jadi kalau turun-turun ke jalan sering-sering, bahkan jadi tidak simpatik gitu. Orang menjadi a priori, begini aja. Apalagi dengan sedikit bakar-bakaran, membuat image nggak baik gitu. Coba rubah cara kita sekarang, ya lebih intelektual, lebih cerdas, ya kan? Nah, contoh misalnya masalah apa? Tentang retribusi perparkiran di Sumatera Utara. Ya, apa satu kasus perumahan-perumahan dipungut parkir, padahal itu perumahan yang secara peraturan itu melanggar, ada perparkiran di sana karena itu bagian dari fasilitas perumahan tersebut. Contoh di mana? Misalnya di JCT misalnya. Ya, itu perumahan tapi dipungut parkir bagi orang-orang yang masuk ke dalam, padahal itu beli sarana dan prasarana itu perumahan. Nah, buat kajian. Apakah itu betul-betul diizinkan atau hanya apa? Pandai-pandaian orang aja, sekelompok orang gitu. Dengan atribut-atributnya. Lakukan kajian, lakukan survei, lakukan wawancara. Nah, hasil itu baru ada dibuat surat ke DPRD untuk memberikan masukan terhadap retribusi yang kita anggap misalnya melanggar peraturan itu sendiri. Itu kan lebih real, lebih nyata. Daripada terus ke jalan bakar ban, habis itu tuntas, nggak membekas dia. Jadi itu terjadi sekarang itu tadi bagaimana hal-hal ilmiah itu bisa dimunculkan. Ya, pengabdian masyarakat dilakukan, memberikan literasi kepada masyarakat kita agar tidak antipati, agar ikut berpartisipasi dalam hal misalnya demokrasi. Itu kan hal yang real. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengawasi keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Apakah ini sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya atau malah sekelompok orang juga. Bukan kebutuhan yang mendesak. Gitu loh. Nah, itu terkait dengan yang namanya social control. Yang berikutnya, moral force. Kekuatan moral. Ini yang paling penting adik-adik. Di era sekarang ini yang paling sudah terdegradasi. Mahasiswa ikut tawuran misalnya, mahasiswa sudah terlibat narkoba, bahkan dengan terang-terangan melakukan jual beli. Ini kan udah nggak bermoral. Bagaimana mungkin republik ini bisa maju kalau generasi mudanya nggak bermoral gitu. Jadi bagaimana bisa menghapus korupsi, kolusi, nepotisme kalau kita tidak bermoral? Ya. Inilah sekarang kewajiban kampus untuk menciptakan adik sebagai generasi cerdas tadi. Maka seperti Bang Ripa tadi, di UISU bukan tridharma, tapi catur dharma. Selain penelitian, pendidikan, dan pengabdian, ada dakwah Islamiyah di sana. Dan satu-satunya mungkin di Indonesia yang punya catur dharma. UINSU aja nggak mungkin catur dharma, tapi tridharma. UISU yang punya pembeda, catur dharma, dan itu yang membuat UISU salah satunya unggul. Dia punya catur dharma, dakwah Islamiyah. Nah, maka kurikulum kita pun kita integrasikan bagaimana dengan pembelajarannya dengan dakwah Islamiyah. Contoh apa misalnya? Bagaimana pembelajaran itu dikaitkan dengan seperti kata Bang Aripai, mengutip dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai pembuktian ilmu itu relevan dengan sumbernya gitu. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, kalau pemerintah kan OB misalnya, kita dengan dakwah Islam dan OB malahan. Nah, agar apa? Agar adik-adik itu memang cerdas secara spiritual maupun intelektual. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya? Jadi modal untuk adik-adik di masyarakat. Tapi yang ingin saya sampaikan adik-adik, 3 fungsi ini melekat pada adik-adik, maka lakukanlah fungsi ini untuk pembangunan kita. Baik pembangunan diri sendiri, pembangunan di daerah maupun yang lebih besar. Mungkin ini saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan lagi untuk narasumber kita yang kedua. Ya, baik. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ya saya ambil kesimpulan sedikit ya. Tadi Pak Aripai menjelaskan ya, generasi muda cerdas harus dibangun dari diri sendiri, adik-adik ya. Diri sendiri harus diperkuat edukasinya, berpikir, emosional, spiritual, itu adalah indikator generasi muda cerdas saat ini. Nah, yang paling penting salah satu yang harus dimiliki generasi muda cerdas itu adalah sehat. Ya, jadi sehat ini adalah salah satu indikator yang juga penting supaya generasi muda cerdas itu dapat berpikir, memiliki emosi dan spiritual yang baik. Dan mahasiswa cerdas itu bukan hanya yang hidup di dalam kelas dan di dalam kampus saja. Dan untuk narasumber kedua, saya dapat simpulkan bahwa ada 3 fungsi ya
yang bisa dijadikan indikator untuk generasi muda cerdas. Namun 3 fungsi ini harus dipadukan dengan intelektual, moral, dan tanggung jawab sosial. Sehingga generasi cerdas itu tidak hanya pintar akademik, tapi juga beretika, memiliki kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, dan negosiasi. Oke, itu kesimpulan yang bisa diambil dari moderator. Silahkan persiapkan pertanyaannya. Sebelum kita masuk ke sesi itu, saya akan kembalikan dulu nih ke kakak host cantik riang gembira kita nih, kakak Desi. Ya, saya Terima kembalikan. kasih Bang Fadil untuk moderator kita pagi hari ini ya. Tapi yang jelas aku setuju sih, sehat, bermoral. Apalagi kan sekarang ini Agustus ya Pak ya. Ini HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun. Kalau pertanyaanku, sudahkah kita merdeka? Jawaban kalian apa? Oke, jangan kemana-mana nih buat teman-teman semuanya, disiapin pertanyaannya karena kita break dulu sekitar 2 menit ke 3 menit ya. Untuk teman-teman bisa disiapkan pertanyaannya kepada kedua narasumber kita ya. Jadi tetap aja stay tune di 99,4 FM Radio Kardopa untuk dialog publik membangun generasi cerdas. Kita kembali dulu ke studio. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor 1. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, buat teman-teman kita balik lagi nih di Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas live langsung dari FISIP UISU Medan. Tepuk tangan dong. Biar lebih semangat lagi, gimana kalau kita yel-yel lagi? Oke, Bang Putra. Silakan. Kompak ya teman-teman ya. Oke, silakan Bang Putra. Gitu. Baik teman-teman, untuk melanjutkan acara ini alangkah baiknya kita kembali yel-yel. 1, 2, 3. UISU unggul. FISIP UISU luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kalian luar biasa. Oke, kita lanjut lagi membangun generasi cerdas untuk pagi hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita balik lagi ke moderator kita, ada Bang Fadil. Silakan Bang Fadil. Baik, kepada adik-adik kita kasih kesempatan 3 orang penanya dahulu. Ya, silahkan bagi yang ingin bertanya angkat tangan, sebutkan nama, asal prodi dan pertanyaannya ya. Oke, kalian harus semangat. Semangat 45. Ya, 1, udah ada 1. Silahkan. Oke, sudah ada 1. 1 dulu. 1 dulu ya, silahkan. 1 dulu. Ya, yang jilbab merah. Mana jilbab merah? Gadis berkerudung merah. Jadi kayak judul lagu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mayang Meilani Dewi Abimanyu, Prodi Ilmu Komunikasi. Pertanyaan saya, Pak. Di tengah perkembangan teknologi dan banyaknya generasi muda yang menjadi agen perubahan yang lebih tertarik bekerja atau berkarir di luar daerah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana strategi yang paling efektif agar generasi muda tetap memilih kepedulian dan mau berkontribusi dalam pembangunan di Sumatera Utara tanpa harus meninggalkan potensi yang dimiliki di daerahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu. Kita tampung dulu. Iya. Oke, kita tampung dulu ya. Silakan pertanyaan kedua. Cewek lagi nih. Cewek atau cowok nih? Cewek cowok. Cowok cewek. Oh iya, boleh. Ini nih. Ya. Silakan. Ayo yang cowok jangan mau kalah. Perkenalkan Pak, saya Tipani Rizka dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pertanyaan saya Pak, sejauh mana DPRD Sumut mendorong pemerintah provinsi untuk membuka ruang kolaborasi dengan anak muda cerdas, khususnya akademisi praktis muda dalam merancang kebijakan berbasis data dan transparansi publik. Kemudian Pak, saya mau bertanya juga menyinggung soal MBG tadi Pak.
Sebenarnya ini program yang bagus menurut saya Pak. Cuman banyak masyarakat yang nggak setuju karena dana yang dialokasikan itu tidak ada transparansi dan tata kelola yang kurang baik di dapurnya mungkin Pak. Kemudian seperti berita yang belakangan kita dengar Pak, putusan MK bahwasannya anggaran untuk MBG harus dipisah dari dana pendidikan. Berarti selama ini Pak, MBG masih menggunakan dana pendidikan. Sebenarnya Pak, kalau misalnya dari awal dana pendidikan tidak dipakai untuk MBG, dana pendidikan bisa kita alokasikan untuk membangun sekolah-sekolah di tempat yang terpencil gitu Pak. Jadi kita juga bisa tahu bahwasannya pendidikan juga penting untuk membangun generasi muda cerdas seperti yang kita sekarang ini lakukan ini Pak. Jadi menurut pandangan Bapak, bagaimana mengenai dana pendidikan yang dipakai dan apa solusinya Pak supaya pendidikan kita di khususnya Sumatera Utara ini bisa jauh lebih bagus lagi gitu Pak. Sekian dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Ya, Yang satu cowok, lagi. ayo. Jangan mau kalah. Cowok-cowok tunjukkan pesona. Oh ya, ini. Ini abang ini. Terima kasih Bapak Fadil Palevi. Bisa berdiri mungkin abang? Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pertanyaan saya Pak, banyak generasi muda memiliki ide dan inovasi, tetapi sering terkendala karena kurangnya dukungan dan kesempatan. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara pemerintah, kampus, dan dunia usaha bersinergi agar potensi generasi muda benar-benar dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan di Sumatera? Terima kasih. Terima kasih. Terima Baik. kasih Bang Gilang. Terima kasih kepada 3 orang penanya. Nanti akan dijawab secara keseluruhan ya oleh Bapak Aripai Tambunan dan Bapak Ridwan Nasution. Ada 3 pertanyaan Pak dari 3 orang penanya. Saya ulangi lagi pertanyaan pertamanya, mungkin ringkas saja. Yang pertama tadi, akibat perkembangan teknologi saat ini, generasi muda itu biasanya lebih cenderung keluar dari lingkungannya, tempatnya, daerahnya, sehingga pembangunan di daerahnya itu tidak terlihat oleh dia. Lalu bagaimana strateginya agar generasi muda itu mau membangun dengan potensi yang dia miliki? Itu pertanyaan dari gadis berkerudung merah, Kak Mayang ya, kepada Kak Mayang. Yang kedua dari Tiffany Rizka, ada 2 poin yang ditanyakan beliau. Yang pertama, sejauh mana DPRD membuka ruang untuk kolaborasi bagi generasi muda khususnya FISIP WISU, dan yang kedua terkait dengan MBG, pandangan Bapak sebagai anggota DPRD Sumut, dana pendidikan yang dipakai untuk dana MBG walaupun sudah ada keputusan MK tapi masih berjalan. Dan yang ketiga dari Gilang, bagaimana caranya generasi muda cerdas bisa berdampak untuk kampus, untuk lingkungan, dan untuk kehidupan berbangsa. Mungkin ini saya rasa dari Bapak narasumber pertama dulu untuk menjawab. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, makasih Pak Dr. Fadil ya. Anakku Mayang ya. Ini kan bicara IT lah. Kalau tadi sudah macamnya kira-kira begini nih, udah sukses nggak mau balik kampung, ini gara-gara Pak Ridwan sebenarnya ini. Pak Dekat mancing-mancing tadi. Jadi nggak usah kita mesti harus pastikan seperti model Jepang. Anak pertama sukses harus balik kampung, wajib, itu budaya mereka, nggak mesti begitu kali lah, ya kan. Tapi kalau saya menerapkan itu kenapa? Saya udah kemana-mana ini, tapi balik kampung keasahan. Saya dosen juga sekarang, saya pindahin dosen saya di UNA. Nggak saya pindah kemari, kenapa? Karena saya merasa UNA itu perlu saya hadir di sana karena saya sudah asli orang kampung asahan. Contoh sederhana, saya pakai budaya Jepang, tak mesti anak saya Mayang ini harus begitu, nggak. Di mana saja pun, ya saya ulangi balik, di mana saja pun, makanya ini pepatah petitih orang Minang itu lebih pas. Di bumi dipijak, di sinan langit dijunjung katanya kan. Nggak apa-apa, harus kuliah di WISU, tiba-tiba nanti bertugasnya di Papua, ya setuju-setuju aja, nggak ada masalah. Atau keluar sekalipun, nggak ada masalah ya. Jangan dilihat di situ. Tapi tadi
prinsip utamanya bisa bagaimana kita dengan ilmu yang kita dapat, dengan kemampuan kecerdasan berpikir, emosional dan spiritual, ya kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya kan? Bermanfaat bagi orang banyak. Ya makanya kalau dalam hadis, saya tak usah pakai ayat ini Pak Ridwan ya. Nanti ini Bapak ini dewan atau ustadz katanya pula. Ya, susah juga ya. Minimal begitu. Ya. Kira-kira makin banyak manfaat kita, makin unggul kita. Kira-kira begitu. Tak bisa bermanfaat bagi orang banyak, minimal katanya 1 orang. Minimal 1 orang. Tak bisa juga, minimal jangan jadi beban. Ya, kalau saya balik bahasanya kira-kira begini. Pak Prabowo itu bilang kalau 1 musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Sampai begitu itu permisalan yang luar biasa itu sebenarnya kalau kita hayati, ya. Jadi ini lebih pas mungkin ini biar supaya lebih ketemu dia kalimatnya. Oke, kemudian silakan ya, mau balik kampung mau apa. Sekarang justru sebenarnya didorong itu program yang sekarang itu mendorong sarjana-sarjana balik kampung. Jadi kalau tadi Pak Ridwan memancing mulai karena substansi persoalannya kita pahamkan begitu. Anak-anakku semua, kenapa program ini sekarang semua digenjot ke desa? Saya sedikit dulu buka clue. Pak Presiden bilang 60% uang beredar di Indonesia ini beredar di DKI Jakarta. 30% beredar di kota-kota besar. Kota-kota besar itu mana? Medan masuk lah ya. Nah, 10% lagi lah uang beredar di desa. Kalau 10% beredar di desa, berapa jumlah desa yang ada di Indonesia? 83 ribuan lebih. 10% beredar dibagi dengan desa yang 83 ribuan itu. Berapalah dapat di desa? Di mana tinggal desa di kampungnya? Padang Sidempuan, desanya. Ini bukan 2 kota lah. Desanya pokoknya satu desa. Simpang Ampat atau pokoknya dimanapun desanya lah. Desa saya Ledong Barat misalnya di Asahan. Berarti dari 10% itulah dibagi se-Indonesia. Berapa jatuh di situ uang? Tinggal tai hidung. Saya bilang permisalan saya tai hidung. Sedikit sekali. Diputar paradigmanya. Dengan apa? Bicara konstitusi pasal 33. Pasal 33, 34 ini sekarang yang dijalankan. Karena itulah amanah. Bagaimana the founding father ini mendirikan negara ini. Balikkan ke desa. Apa program-program di desa? Itulah termasuk sekarang Koperasi Desa Merah Putih. Masih disoal, masih diributin. Nggak bisa begini. Program ini begitu dibuat, harus kita lihat 1 bulan ini hasilnya. Nggak ada itu. Mendidik karakter itu 13 tahun baru nampak karakter seseorang. Jadi jangan pikir tamat dari sini 4 tahun, 3 tahun. Anak-anakku semua sudah bebas bertarung. Belum. Harus ada modal dasar mulai dari kecil. Jadi kalau memang dari dasarnya SD, SMP, SMA sampai umur 13 tahun sudah punya kekuatan, masuk di sini menyempurnakan, itu baru betul. Tapi kalau berharap wisu aja, basicnya tidak ada, enggak ada. Ya. Jadi tidak ada program yang instan bisa berhasil. Tetapi apa ini sudah dikaji matang? Kok macam yang diributin di medsos? Coba lihat, saya tiap hari saya lihat pakar-pakar, profesor segala macam. Maaf, saya saya tetap WA profesor-profesor itu. Coba kita duduk bersama. Saya tantang. Maksudnya pengertian tantang itu bukan mau berkelahi ya. Adu pikiran, gagasan. Kalau kita tunggu dulu program yang matang kali baru dijalankan, nggak akan pernah program itu jalan. Itulah yang disebut dengan para ahli, termasuk Puter. Nanti bisa kita kaji hasil penelitiannya. Jadi kalau program itu harus matang dulu dibuat baru dijalankan, ini mau best practice. Kita mau menuju 2045 generasi emas. Makanya tadi MBG kaitannya ke sana. Kalau dikaji dulu matang program ini baru dijalankan, nggak jalan ini program. Tetapi iya, memang rupanya begitu program ideal ini yang mulia ini dibuat. Memang di mana ada setiap program, di situ pula ada lahir penjahat-penjahat. Ini kan untuk makan anak miskin, anak orang yang stunting, anak yang kurang gizi. Masih tega mengambil ya orang yang jolim di dunia ini, kata Allah, di dunia ini dia dapatkan balasannya. Betul kan? Dia dapatkan. Bayangkan sekarang Mas Sudaryono, teman saya, sebagai kepala BGN.
teman ini. Hari-hari ini sekarang dia ada 414 dapur. Udah belum jalan operasionalnya, tapi uangnya sudah ditransferin selama berapa bulan. 50 ya Pak dapurnya. Allah ilaha illallah. Coba lah dulu berceman, nangis kita melihat. Itu langsung diapanya. Berapa? 883 sekarang yang sudah ditutup dapur yang sudah berjalan. Itulah tadi yang keracunan-keracunan itu. Bagaimana lah logika kita manusia? Coba lalu anak-anakku semua tak pintar masaknya nih. Saya tahu lah nih, ada apalagi yang perempuan jarang masaknya nih. Tapi kalau yang namanya kita masak, kita makan bisa keracunan orang. Apa yang menyebabkan? Berarti ada sesuatu yang dilakukan di situ kan? Kalau normal memasaknya, bagaimana lah bisa makanan bisa jadi racun, sumber racun? Berarti ada niat jahat. Penyusup-penyusup itu ada. Supaya apa? Supaya program ini gagal. Kenapa diharapkan program ini gagal? Karena ini pesanan oligarki. Saya ulangi balik, karena ini pesanan oligarki. Terganggu oligarki itu dengan program ini. Karena mereka tak dapat manfaat. Koperasi Desa Merah Putih terganggu oligarki. Kenapa? Supaya subur yang namanya Alfamart, Indomaret itu selama ini kok nggak ada yang ribut. Begitu Koperasi Desa Merah Putih kok diributi, ada yang terganggu dengan program ini. Saya mau cerita lebih luas tentang ini nggak usah, karena memang terbatas di situ tadi. Nah, itu ya, anakku Maya, ini tadi si Tipa, ini luar biasa. Kamu ini cuma tinggal kekurangannya mungkin waktu kecil kurang protein aja nih. Karena badannya agak kecil. Kecil-kecil cabai rawit. Cabai Pak. rawit. Nah, ada di program MBG itu yang diwajibkan itu hanya protein sebenarnya. Nggak banyak-banyak. Kalau sekarang, maaf ya, ini saya mau sampaikan sekarang walaupun terlambat. Tiap hari sarapan pagi telur aja 2 biji. Nggak usah yang lain-lain anak-anakku. Di situ itu protein, di situ itu membuat kita kecerdasan, daya nalar kita tinggi, nggak ngantuk, nggak malas berdebat. Berdebat silakan. Tapi jangan kalimat-kalimat seperti yang disampaikan mantan Presiden UGM kayak begituan, berarti kan dia punya kecerdasan intelektual kan, tapi emosional spiritualnya ada nggak? Saya tanya dulu anak-anakku semua, intelektualnya, kecerdasan intelektualnya oke nggak dia? Bicaranya bagus kita dengar, intelektualnya oke. Begitu bicara kecerdasan emosional spiritual, nggak punya dia. Kenapa? Karena dia sudah menghina. Silakan, kecerdasan intelektual, ayo. Tapi jangan menghina. Saya bilang tadi kecil, bukan menghina ya. Ini pasti senangnya dia, saya bilang begitu. Dia sadar. Karena, oh iya, saya mungkin malas makan telur selama ini. Misalnya, program-program ikan laut yang selama ini. Kalau kita di kampung-kampung, dulu dibilang, jangan makan ikan laut, cacingan nanti. Rupanya itulah penjajah-penjajah masa lalu itu bilang. Jangan makan ikan laut, nanti cacingan. Padahal itu adalah sumber protein utama mengisi omega 3 otak. Saya orang kampung, anak-anakku semua. Berjuang saya ke Banda Aceh sampai kemana-mana. Kalau mau bicara biaya pendidikan, kalian ini lebih hebat. Saya cari makan sendiri dalam kuliah. Saya jualan, semua saya kerjakan. Untuk bisa kuliah. Untuk bisa jadi. Akhirnya saya dibentuk dengan apa tadi yang saya bilang. Intelektual, emosional terbangun dengan pekerjaan harian saya. Sambil mocok sana, mocok sini. Anak-anakku semua begitu terlambat aja wesel dikirim atau uang dari orang tuanya. Udah entah cemana-cemana kalian ngomong sama orang tuanya. Perbaiki semua itu. Bagaimana jalan, apalagi yang laki-laki badan besar-besar ini. Jangan juga mengharapkan kiriman orang tua terus. Minta maaf saya harus ngomong begitu. Cari tambahan-tambahan di sini. Ya kalau SPP wajib tanggung jawab orang tua. Tapi kalau bisa hidup ini kita sudah begitu tamat SMA menurut saya, laki-laki ya, yang petarung itu sudah harus bisa cari makan sendiri. Ya minta maaf, jangan tersinggung. Tersinggung pun nggak apa-apa. Yang terakhir tadi, ya ini makasih ya anakku. Saya sudah siap buku, sudah mau nanti bedah buku mungkin. Judul buku saya itu Mencetak Otak Membunuh Kemiskinan. Judulnya seram.
Tapi saya belum bisa cetak perbanyak karena ada satu tokoh yang mau menjadi pengantar, belum sempat saya ketemu. Kalau dia nanti sudah setuju itu akan saya perbanyak. Nanti izin saling mengingatkan kita supaya buku itu juga bisa saya berikan di sini. Banyak ini ya cerita tentang ini yang belum tuntas tentang MBG ya. Tak usahlah dulu kita apa. Tapi kalau bilang tadi anggaran MK memutuskan anggaran MBG harus dipisah dari pendidikan, ya udah nggak apa-apa. Kita ikutin aja amanah itu. Tapi bukan berarti jangan bilang nggak ada dibangun sekolah-sekolah revitalisasi. Ada informasi yang tak sampai sama masyarakat. Tahun ini di Sumatera Utara hampir 1 triliun revitalisasi sekolah. SD, SMP, SMA. Tanya di kampung, kamu kampung di mana? Oh di Padang pula ya, nggak tahu lah. Pokoknya di Sumatera Utara. Biar saya kasih tahu. Misalnya contoh dapil saya ini, saya yang tahu. Di Batubara tahun ini revitalisasi SMP saja itu hampir 23 miliar. Sama sekolah-sekolah hampir 5 SMA sekarang revitalisasi. Saya ulangi balik, tahun yang kemarin saja hampir 1 triliun revitalisasi sekolah di Sumatera Utara. Cuma memang berita ini ketenggelam. Saya ulangi balik ya, modal berita ini bisa viral, itu algoritmanya nggak bisa naik dia. Kenapa? Karena cerita revitalisasi sekolah nggak menarik. Tapi kalau coba hari ini kamu sebutkan presiden, pasti viral kamu. Tapi jangan pula kamu bilang saya yang ngajarin, bisa tiba-tiba nanti sore diambil polisi, ya salah sendiri kan gitu. Melanggar undang-undang ITE. Itulah contoh algoritma berita. Yang tadi kenapa rencana 17.000 sudah selesai tahun ini? Revitalisasi sekolah. Pak Mukti, Pak Menteri itu, maaf, saya teman baik sama dia. WA-WAan pun bisa. Dia kasih data, Sumatera Utara hampir 1 triliun ya katanya. Tahun ini kita selesaikan 17.000 sekolah revitalisasi. Tahun yang 2026 mau 74.000. Di total sampai 2029 nanti maka total sekolah yang direvitalisasi 288.000 sekolah. Ini data ini, ya kan Bapak itu kan Gerindra. Dia ayo saya bawa ke tempat-tempat sekolah yang mana direvitalisasi. Gitu, itu baru tadi apa? Saya bawa yang saya tahu lah, di mana? Asahan, Tanjung Balai, Batubara. Ayo. Di Medang Deras ada, di apa namanya itu, di kalau mau kampung kita sana arah ke Ponot. Nah, di Ponot itu lewat Parhitian, ada itu viral itu kan jembatannya. Jembatan Parhitian. Di dekat itu persis ada sekolah yang direvitalisasi. Nilainya 2,6 miliaran SMP. Itu, ini termasuk sekolah rakyat, Pak? Belum. Ini Beda. baru bicara revitalisasi. Baru kalau bicara sekolah rakyat, bicara kampung nelayan, macam-macam banyak. Tapi enggak terekspos dengan benar. Dengan apa? Dengan viral. Saya ulangi balik, kenapa algoritma media ini tak begitu? Ya dululah Abdul Somad agak bisa viral, kenapa? Karena dia ceramahnya ada lucu-lucunya. Coba tak ada lucunya, bisa viral? Nggak bisa. Nah, kira-kira begitu. Ini apa namanya? Itulah media yang apa tadi yang sudah punya sistem. Ya, metanya itu nggak kerja. Metanya itu tak kerja. Makanya Menteri Kominfo sampai memanggil owner Meta gara-gara kemarin itu ada sesuatu berita yang mereka tidak tidak produktif, tidak positif, tapi justru bertahan lebih viral. Diminta Menteri, Ibu Menteri supaya itu dianu, ya kan? Ada. Nah, begitu kira-kira ya. Jangan bilang nggak ada. Ya, saya kalau mau ditanya tadi apakah dipisahkan itu setuju-setuju aja. MK memutuskan kan, MK itu harus kita hargai supaya dia terpisah. Tapi bukan berarti dengan ada MBG pembangunan sekolah tak ada. 288.000 sekolah yang akan direvitalisasi sampai 2029. Yang sekarang sudah berjalan sudah 17.000, tahun ini 74.000. Berapa itu nilainya? Tak mau kamu percaya dengan saya, ayo kita tengok sekolah-sekolah yang dibangun di dapil saya yang saya tahu. Kalau tempat tahun ini di Toba ada 15 sekolah, di Simalungun 15 sekolah yang rencana tahun ini dikerjakan. Yang di Siantar ada 7 sekolah. Tahu, saya punya data. Ayo kita nanti main-main ke sana. Oke. Peran DPRD ini silakan, caranya ini silakan melalui tadi Kardopa ini sudah jalan bagus. Mau anak-anakku Visipol datang ke fraksi kami mau diskusi, ayo buat ke komisi, buat, nggak apa-apa, jangan hanya di sini, bikin aja surat dari apa namanya itu HMJ supaya diketahui dekan, misalnya jangan nanti datangnya itu liar. Tadi Pak Dekan sudah bilang kita ketemu diskusi, ayo
mau datang ke praksi, mau datang komisi. Saya komisinya komisi ekonomi. Komisi ekonomi itu membidangi pertanian, kelautan, perikanan, perkebunan, walaupun tadi disinggung ya, koperasi UMKM, pariwisata dan seterusnya. Mau di komisi, oke. Mau di praksi, oke. Mau agak ramean sedikit, sampai 150 boleh. Mau sedikit aja yang pengurus-pengurus apa, pengurus BEM atau apa, senat atau apa, silakan. Pilih, boleh. Kita terus ya, jangan berhenti. Ini selesai ini nanti besok ada lagi. Ya enggak terisi dia. Perdebatan kita tidak hidup. Ada lagi belum? Terakhir, Pak. Yang terakhir, Cara agar generasi muda berdampak. ya udahlah kalau itu tadi yang penting kan supaya berdampak. Tadi kan edukasi diri lah ya. Sudah tadi ya, sudah disampaikan Pak Dekan. Ya termasuk kontrol sosial. Tidak ada. Silakan. Saya ini pernah disandra mahasiswa USU demo. Disandra saya berapa jam. Tapi saya bilang, saya ini udah mau zuhur, saya harus sholat. Kalau kamu tahan saya di sini lagi, saya tidak akan lebih takut sama kamu daripada Allah, saya bilang. Akhirnya saya dilepas. Itu contoh-contoh sederhana. Kita pernah merasakan itu. Tapi betul tadi, kenapa tidak pertemuan, diskusi yang lebih bagus kita apa? Ya kalau sekarang datang ke DPRD sama saya kan fraksi, yang usah dipikirin lah, kami pasti siapin snacknya dan seterusnya. Tapi kalau mau pulang ongkosnya, mungkin kami tak punya dana untuk itu. Nah, gitu kan. Tapi kan hari itu kita berdiskusi untuk menimba ilmu ya, memperkuat olah akal, olah pikir, supaya kita punya kecerdasan intelektual. Saya pikir saya banyak kali mau saya sampaikan di hadapan adik-adik mahasiswa. Saya juga sebagai dosen ya. Tapi kira-kira kesimpulan apa yang disampaikan Pak Fadil tadi, yang dari poin saya sama Pak Ridwan, itulah sebenarnya inti dari pertemuan ini. Tapi tinggal kita jalankan. Ya, jangan lagi berdebat. Udah usah di sarjana malas pulang kampung, udahlah. Ini Pak Ridwan yang mancing tadi nih. Tapi pulang pun juga tak ada masalah. Ya di mana kita hidup bisa bermanfaat bagi orang banyak, kenapa tidak? Itu aja mungkin. Ya, terima kasih. Pak Dekan, silakan Pak. Oke, ya mungkin sekalian penutup ya. Iya, boleh. Ya. Closing statement, Pak. Nah, jadi adik-adik, 3 fungsi ini itu melekat pada adik. Jadi kalau tadi ceritanya bagaimana kontribusi ini kan bukan hanya fisik, tapi bisa gagasan, ide. Contoh misalnya, ketika adik-adik mendapatkan tatanan atau misalnya tata kelola di desa adik yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, kan bisa beri masukan. Ya kan, beri masukan kepada kadesnya, Bapak ini melanggar aturan berdasarkan peraturan sekian, nomor sekian, pasal sekian. Nah, ini kan namanya mengedukasi. Ini kan lebih bagus mengingatkan watawassabil sabar itu konsepnya, mengingatkan saling dalam kebaikan. Sebelum dia panggil polisi kan, baru sudah ingatkan. Nah, begitu dah. Itu salah satu kontribusi kita bisa lakukan. Kemudian, ini fakta. Ada mahasiswa bimbingan saya itu meriset tentang konflik kades pasca pemilihan. Wah, ini kan jelas kontribusinya dia. Karena apa dasarnya? Karena ternyata setelah pasca pemilihan itu pengikut si A, pengikut B nggak pernah cocok ini, nggak pernah nyatu sampai sekarang katanya. Jadi mengeluarkan riset, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kepala desanya untuk meredam semua ini dalam rangka menjalankan program desa. Lagi berjalan risetnya. Nah itu kan bentuk kontribusi, memberikan solusi. Jadi kita boleh kritik, tapi memberikan juga solusi. Nah itu namanya generasi cerdas. Bukan kritik-kritik, tapi nggak memberikan solusi. Kasih solusi berdasarkan fakta dan data yang udah kita buat. Nah seperti adik ini tadi, mahasiswa kita ini diberikannya. Nah ini lagi menyusun, walaupun dia melelahkan karena penolakannya besar. Penolakan untuk kepala desanya dianggap orang jadi tahu gara-gara kamu misalnya gitu kan. Konfliknya jadi tahu orang gitu. Tapi gak masalah. Karena dia menjalankan fungsi agen perubahan dan fungsi kontrolnya. Gitu loh. Dijalankannya. Ya kita backup juga. Ya kan biar jangan kita jelaskan sama pihak-pihak terkait gitu loh. Nah, itu kan bentuk kontribusi adik-adik sekalian. Jadi bisa jadi fisiknya di Medan tapi pikirannya memberikan kontribusi terhadap daerahnya gitu loh. Tapi yang jelas adik-adik, presiden saja kata Bang memberikan menggelontorkan dana yang besar-besar kepada desa. Ya, anggaran desa sekarang besar kan? 1M, sekian M. Itu kan untuk membangun desa. Nah, peran adik-adik mengawasin itu agar berjalan. Itu dari fungsi kontrolnya harus berjalan. Kemana dibuat anggaran ini? Atau hanya habis untuk gaji pribadi dan gaji-gaji keluarganya yang dimasukkan dalam kepengurusan kades gitu kan? Itu kan menjadi persoalan. Nah, itulah bentuknya memastikan
keberlanjutan program-program yang ada. Nah, social controlnya di situ. Nah, moral force-nya ya ada memberikan contoh. Ya, misalnya mengkritiknya dengan lemah lembut, bukan memaki, bukan menghujat, tapi dengan lemah lembut, memberikan dengan Pak, ya seperti anak komunikasi seperti biasalah. Begini Pak, melihat data yang kami dapat, begini Pak. Kan enak, biar dia masuk gitu loh. Tapi kalau ada menghujat dia, dia melakukan perlawanan. Nah, nggak ketemu dia gitu. Ya, jadi itu cerdas itu aja, cerdas berkomunikasi juga gitu. Ya, ini rangkuman dari semua presentasi tadi. Jadi berbicara tentang satu lagi, kolaborasi. Sebenarnya memang harus diperbanyak. Walaupun sebenarnya sudah ada, misalnya kolaborasi DPRD dalam membuat naskah akademik itu melibatkan kampus, ya kan? Udah. Kemudian RDP itu mengundang, itu sudah dilakukan juga. Tapi belum menyeluruh gitu loh, masih ada parsial-parsial gitu. Itu sebenarnya yang paling penting kalau bisa semua, sehingga kita bisa mendengar misalnya RDP-nya apa, pengawasannya apa. Ya seperti yang tadi kata Bang Aripai tadi, data tadi renovasi sekolah itu harus ditindaklanjutin harusnya. Tantangan Bang Aripai itu disahutin untuk mengawasin pembangunan sekolah itu. Jangan-jangan memang sekolahnya nggak dibangun. Khawatir kita itu, besar anggarannya. Entah pulanya, ternyata salah satu sekolah itu di kampung adik-adik sekalian, yang adik-adik nggak tahu. Gitu loh. Jadi itu harus ditindaklanjutin. Datanya lah, minta Bang Aripai, suratin, Bang kami minta data sekolah yang direnovasi di daerah ini gitu. Awas Pi. Nah, pengawasannya, kontrol sosial sembari melakukan riset untuk skripsi adik-adik. Nah, jadi sambil jalan. Jadi risetnya untuk juga tugas akhir. Kan berkontribusi. Gitu loh. Ya, jadi semua itu sebenarnya bisa kita laksanakan kalau kita memang memahami fungsi dan peran kita. Ya adik-adik sekalian ya mungkin itu dari saya kembalikan kepada Pak Fadil. Baik, tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita. Ya, Sobat Kardopa yang sedang mendengar dan adik-adik, saya pasti dan percaya adik-adik pengen berdiskusi, namun waktu kita terbatas ya Kak Desi ya. Jadi kita akan cukupkan untuk hari ini. Yang penting adik-adik untuk topik ini harusnya tidak berhenti di sini. Tadi Pak Aripai juga sudah membuka ruang bisa lanjut. Bisa berkelanjutan. Iya, bisa berkelanjutan. Saya harap kalau saya dosennya, mahasiswa mau terbang keluar-keluar, nilainya saya kasih aja. Yang penting dia jelas programnya di luar. Karena mahasiswa itu tidak hanya di dalam kampus dan di dalam kelas. Ya, aktivitas di luar kelas itu jauh lebih penting daripada di dalam kelas. Sembari saya membimbing kegiatan mereka di luar kelas. Ya, Bapak Aripai, terima kasih yang sudah berhadir di... Mungkin bisa kasih closing statement, Pak. Oh, ya. Mau closing statement lagi, Pak? Iya. Tadi kayaknya sudah... Ya, atau boleh Pak, boleh. Ada pesan Pak buat ya, ada anak-anak generasi muda Pak, untuk generasi di HUT muda RI ke-81 ini ya, ya kan? untuk benar-benar biar semakin terbangun ini semangatnya. Ya, anak-anakku semua, doa orang tua luar biasa. Satu, dosen semua menjadi pendorong untuk terwujudnya cita-cita anak-anakku semua. Edukasi diri sebaik mungkin, literasi termasuk sains teknologi terserah. Kemudian pengaruh lingkungan luar biasa mempengaruhi hidup kita. Luar biasa. Maka harus mempunyai komunitas yang produktif, yang positif. Yang toksik hindarin. Dan janganlah kita menjadi sumber toksik bagi komunitas itu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kepada Pak Ridwan ada? Oke, Pak Ridwan sudah ya. Jadi terima kasih kepada kedua narasumber kita, kepada Radio Kardopa yang bekerja sama dengan Humas DPRD Sumut, kepada UISU khususnya FISIP, adik-adik Sobat Kardopa yang sudah mendengar, harapannya dapat memberikan wawasan, masukan, ya pencerahan kepada generasi muda kita, apalagi menyambut HUT RI yang ke-81 ini. Terima kasih, semoga Radio Kardopa juga selalu eksis dan berani tampil beda. Ya, saya harap ini tetap terus berjalan dan dinaungi terus oleh Humas DPRD Sumut, dan FISIP UISU juga terus tetap bergerak supaya generasi mudanya
bisa aktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya Padil sebagai dosen FISIP dan moderator hari ini pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke kakak cantik host Kak Desi. Terima kasih Bang Fadil. Terima kasih untuk kedua narasumber kita. Kasih tepuk tangan dulu. Udah puas dengan jawabannya? Mungkin belum puas ya Pak ya. Tapi Pak Aripai terbuka, gedung DPRD Sumatera Utara juga terbuka untuk teman-teman yang mau menyampaikan aspirasinya daripada kalian demo-demo di jalan ya kan Pak ya. Baik, terima kasih Bang Fadil sebagai moderator sudah bantuin aku. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Yang jelas kita sebagai generasi muda harus berpikir secara cerdas ya. Yang pastinya untuk program ini akan terus berjalan juga. Nanti mungkin kalau kita datang ke sini diterima lagi ya Bang Fadil ya. Sangat diterima sekali Kak Desi. Baik, membangun generasi cerdas harus kita akhiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya, nanti mumpung Pak Aripai masih ada di sini bisa langsung aja ke Pak Aripai. Oh, Pak Aripai mau pergi lagi. Ya sudahlah kalau begitu Pak. Kita langsung ke gedung DPRD aja Pak ya. Ya udah kita akhiri dulu kebersamaan kita untuk membangun generasi cerdas. Sampai ketemu di lain waktu tentunya. Semoga kita bisa menjadi generasi yang cerdas ke depannya. Terima kasih juga untuk acara ini tentunya terselenggara atas kerjasama yang baik sekali antara Radio Kardopa 99,4 FM bersama Humas DPRD Sumatera Utara dan tentunya FISIP UISU Medan. Kita pamit dulu ya. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan.